Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau Juru Selamat kami, tanpa perlindungan kami, kekuatan hidup kami. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yang kami pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kaulah Yesus, Bapa dan sahabat kami. Kau yang selalu pedulikan kehidupan kami, Tuhan. Kau selalu memperdulikan generasi kami. Tuhan, kami bersyukur. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap mendengar. Dan kami mau menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam Perenungan Intim dengan Allah yang pada hari ini akan membahas mengenai pemimpin yang memberdayakan memahami kegagalan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-25, Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-37 sampai 39, 2 Timotius 4 ayatnya ke-11 dan 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-13. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Berikut adalah Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus.
Namun Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut dalam pekerjaan itu bersama mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. 2 Timotius 4 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya berarti bagiku. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-13 menyatakan demikian. Salam kepada kamu sekalian dari mereka yang di Babel, yang sama-sama terpilih, dan dari Markus anakku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam perjalanan iman dan proses kehidupan kita, kegagalan adalah bagian yang tidak terhindarkan sebagaimana juga keberhasilan. Demikian juga dalam kehidupan setiap orang percaya. Keberhasilan dan kegagalan juga merupakan hal yang pasti terjadi, baik dalam kehidupan profesional, pelayanan, maupun kehidupan pribadi. Namun bagaimana kita memahami dan memberikan respon terhadap kegagalan tersebut, sangat menentukan bagaimana kita bertumbuh, baik sebagai pribadi maupun komunitas yang dipanggil untuk menyatakan dan menyebarkan kasih karunia Kristus bagi setiap umatnya. Bagi orang percaya, terlebih mereka yang dipercaya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, dapat memahami dan mengelola kegagalan, baik kegagalan pribadi maupun kegagalan orang lain, adalah tanda dari kepemimpinan yang penuh kasih dan memberdayakan. Pemimpin yang memberdayakan memahami bahwa kegagalan, sekalipun bukanlah suatu hal yang menyenangkan, dapat berfungsi sebagai alat yang Tuhan gunakan untuk membentuk umatnya dan sebagai sarana untuk memperlihatkan kasih karunia Kristus yang memulihkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam rangkaian firman Tuhan yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 25, Kisah Para Rasul 15 ayatnya ke-37 sampai 39, 2 Timotius 4 ayatnya ke-11 dan 1 Petrus 5 ayatnya ke-13, kita akan dapat melihat dan mempelajari bagaimana Yohanes Markus, Barnabas, dan Paulus menghadapi kegagalan dan pemulihan. Kita akan mempelajari beberapa prinsip mengenai kepemimpinan yang memahami kegagalan. Bagaimana memberdayakan mereka yang pernah gagal, membimbing mereka kembali ke dalam pelayanan, dan memperkuat komunitas Kristen di masa kini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yohanes yang disebut Markus pertama kali muncul sebagai tokoh dalam Kisah Para Rasul 12 ayat ke-25 ketika ia bergabung dengan Barnabas dan Paulus dalam perjalanan misionaris mereka. Namun dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-13, kita mendapati bahwa Yohanes Markus meninggalkan mereka di Perga dan kembali ke Yerusalem. Keputusannya untuk meninggalkan misi ini menjadi sumber konflik yang serius, terutama antara Paulus dan Barnabas. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-37 sampai 39, kita melihat bagaimana Barnabas berkeinginan untuk membawa Yohanes Markus kembali ke dalam pelayanan dan perjalanan misionaris berikutnya. Tetapi Paulus menolak karena ia merasa Markus telah gagal pada kesempatan sebelumnya. Perbedaan pendapat ini akhirnya memisahkan Paulus dan Barnabas, dengan Barnabas melanjutkan perjalanannya bersama Yohanes Markus, sedangkan Paulus memilih Silas sebagai pendampingnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kegagalan Yohanes Markus dipandang oleh Paulus sebagai bentuk ketidaksetiaan atau ketidakmampuan untuk bertahan dalam tantangan pelayanan. Dalam kaitannya dengan budaya saat itu, kegagalan Yohanes Markus dapat dianggap sebagai tanda kelemahan yang serius, terutama dalam tugas yang beresiko tinggi seperti misi penyebaran Injil. Paulus sebagai seorang pemimpin yang tegas, mungkin dipengaruhi oleh latar belakang militer dan Sanhedrin, memiliki standar yang tinggi bagi mereka yang berkomitmen untuk melayani bersama dengannya. Namun Barnabas melihat potensi dalam Yohanes Markus meskipun ia telah gagal sebelumnya.
Meskipun Paulus pada awalnya menolak Yohanes Markus, kita dapat melihat perkembangan dalam pandangan Paulus terhadap Yohanes Markus dalam suratnya yang kemudian. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, Paulus menulis kepada Timotius bahwa hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yohanes Markus meskipun pernah gagal, telah dipulihkan dan bahkan menjadi seorang rekan yang berguna dalam pelayanan Paulus. Pemulihan tidak hanya mencerminkan pertumbuhan Yohanes Markus, tetapi juga perubahan dalam sikap Paulus yang pada awalnya bersikap keras terhadap Markus. Kita juga dapat melihat bahwa dalam kehidupan Kristen, pemulihan adalah bagian dari perjalanan yang Kristus tawarkan. Kristus adalah pusat dari proses pemulihan ini, karena hanya melalui kasih karunia-Nya yang mengampuni, kegagalan dapat dijadikan sarana untuk memurnikan, memperkuat, dan memulihkan umat-Nya. Dalam hal ini, Kristus memperlihatkan bagaimana kepemimpinan harus memberdayakan, bukan sekedar menghukum atas kesalahan dan kegagalan yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kisah pemulihan Yohanes Markus juga disinggung dalam 1 Petrus 5 ayat 13, di mana ia disebut sebagai anakku oleh Rasul Petrus, menunjukkan bahwa Markus telah menjadi seorang rekan yang dekat dengan Petrus. Petrus sendiri adalah contoh yang luar biasa dari seseorang yang telah mengalami kegagalan besar, menyangkal Kristus 3 kali, namun kemudian dipulihkan oleh Kristus dan diangkat menjadi pemimpin gereja mula-mula. Relasi Petrus dan Markus menunjukkan bahwa mereka yang pernah gagal dapat menjadi alat yang berharga dalam pelayanan gereja, selama mereka dipulihkan oleh kasih Kristus dan diberi kesempatan untuk bertumbuh kembali. Kristus adalah pusat dari seluruh kehidupan dan karya gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam renungan ini kita belajar bahwa kepemimpinan yang efektif dalam gereja adalah kepemimpinan yang memberdayakan dan memahami kegagalan. Kisah Yohanes Markus menunjukkan bahwa dalam Kristus tidak ada kegagalan yang terlalu besar untuk dipulihkan. Barnabas dan Paulus, meskipun memiliki perbedaan pendapat, keduanya mencerminkan aspek penting dari kepemimpinan Kristen, yaitu kasih karunia, pemulihan, dan pemberdayaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan renungan yang kami baca pada hari ini. Sebagai manusia, kami memang tidak kebal terhadap kesalahan, sekalipun kami telah melatih diri kami sedemikian rupa di dalam disiplin yang baik. Namun kami juga belajar kebaikan Allah atas setiap kami. Di dalam kesalahan yang kami perbuat, Tuhan juga tetap menerima kami kembali ketika kami bertobat dengan sungguh. Tuhan juga memberikan kepada kami kekuatan untuk kami dapat berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan dan proses hidup yang harus kami jalani. Melalui renungan hari ini kami juga belajar untuk kami dapat membantu sesama kami yang terjatuh dalam kesalahan, sehingga mereka juga dapat bangkit kembali dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapa. Kini kami berdoa, berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan yang kami perlukan untuk kami dapat berproses dengan baik di dalam hidup ini, dan ketika waktu kami tiba untuk kembali kepada Bapa, biarlah kami membawa hasil pekerjaan yang baik, yang benar, dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami mohonkan kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.